Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang anak ibu. Baik, apa kabar anak ibu semuanya? Sehat kan? Ibu berharap semua anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa pandemi ini. Untuk kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum SMK swasta Permaka Medan ini ya, Nak. Jadi kurikulum ini merupakan salah satu materi di MPLS kita kali ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita lihat ya Nak tentang kurikulum SMK swasta Permaka Medan. Cekidot. Oke, anak ibu, kita tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru, jangan berkerumun, jangan bersalaman, jaga jarak dan jangan berdekatan, kemudian jangan meludah sembarangan. Jadi saya harap dengan melaksanakan kebiasaan baru ini, protokol kesehatan dengan benar, kita akan terhindar dari COVID-19. Amin. Kurikulum SMK Paramaka ini adalah kita menggunakan K13 ya Nak. Untuk itu sebelum kita tahu apa itu kurikulum K13 yang kita gunakan, maka kita harus tahu dulu ya Nak, apa itu sebenarnya pengertian kurikulum. Kurikulum adalah keseluruhan program aktivitas pembelajaran baik terstruktur maupun yang tersembunyi atau tidak tampak yang terdokumentasi dengan rapi digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bermakna dan berdampak bagi peserta didik dan diatur oleh sekolah. Jadi Nak, seluruh kegiatan di sekolah itu diatur dalam suatu sistem namanya kurikulum. Jadi kita belajar di sekolah, apa materinya, apa kompetensinya, itu kita lihat dalam namanya sistemnya kurikulum. Jadi terdokumentasi dengan jelas sehingga pembelajaran di sekolah kita akan tersusun dengan rapi ya, sehingga pengalaman belajar pun ya setiap demi tahap itu terstruktur ya, dan semua itu diatur oleh sekolah. Pada kurikulum K13 ini, Nak, ada beberapa tahap pelaksanaannya. Jadi dia ada 3 tahap ya, Nak ya. Ada tahap pendahuluan, ada tahap kegiatan inti, dan tahap penutup. Mari kita perhatikan satu persatu tahapnya. Untuk kegiatan pendahuluan, anak ibu, biasanya di sini seorang guru itu akan bisa pertama kali dia akan membuat bagaimana caranya suasana belajar menjadi menyenangkan ya. Jadi pertama ketika masuk dia tanya say hello kalian, gimana kabar kalian, absensi kalian siapa yang tidak hadir. Ini kalau seandainya tatap muka ya Nak, seandainya kita ini berbicara ketika keadaan normal ya. Jadi bagaimanalah cara guru kita itu nanti mengatur kondisi kelas itu dengan cara menyenangkan. Kemudian nanti guru itu akan mendiskusikan kepada kalian, bertanya tentang materi sebelumnya sebelum dia masuk ke materi pada hari ini. Ya, jadi adanya keselarasan antara materi lalu sama materi yang akan dia ajarkan hari ini. Ya, kemudian guru itu juga akan menyampaikan kompetensi atau materi yang akan dicapai pada hari ini dan apa sih manfaatnya materi yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru juga akan menyampaikan apa saja garis besar untuk kegiatan pada hari ini. Ya, kemudian guru juga akan menyampaikan bagaimana teknik penilaian yang akan digunakan pada hari ini. Maksudnya adalah ketika kalian sudah belajar, materi sudah diterima oleh kalian, maka guru nanti ingin tahu nih sampai seberapa jauh sih kalian mendengarkan, memahami materi yang telah diberikan. Maka nanti misalnya guru terakhir akan membuat post-test kah, apakah secara lisan ataupun tulisan. Ya, itu pendahuluan. Menyampaikan dulu apa-apa saja yang akan dilakukan. Baru kegiatan inti. Kegiatan inti inilah yang merupakan suatu proses pembelajaran ya untuk mencapai kompetensi apa sih yang akan kita capai hari ini dengan cara dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi kalian sebagai peserta didik untuk lebih berpartisipasi dengan materi yang diberikan.
Ya, disitulah guru menyampaikan materi-materi itu, adanya tanya jawab sama kalian, sehingga kalian pun nanti akan menimbulkan mana tahu ada ide-ide kreativitas kalian, kemandirian kalian sesuai dengan bakat yang kalian minati, ya, perkembangan fisik kalian, psikologi kalian tentang materi yang disajikan. Ya, di sini nanti guru akan memfasilitasi kalian untuk pertama kali itu kalau misalnya belajar itu nggak langsung aja ya nak. Misalnya diamati dulu, misalnya kita belajar tentang cara membuat tablet misalnya ya nah ya, ini karena ibu seorang apoteker ngajar tentang bidang farmasi misalnya, nah, ibu tunjukkan sama kalian ini nak gambar tablet gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kalian pantau dari gambar tablet tadi? Oh gini bu, warnanya berbeda, bentuknya beraneka ragam. Oh kok bisa kayak gitu ya? Nah nanti kalian bisa, oh iya ya, kenapa seperti itu ya? Nanti kalian akan berpikir tuh, oh kenapa ya seperti ini ya? Nah, bu, saya tahu bu, nah di berwarna-warna lebih menarik bu. Kemudian ada yang bentuk huruf A, B, C. Itu kalau anak-anak yang minum bu, jadi mau minum obat bu. Nah, oke, boleh seperti itu ya nak ya. Jadi ada tahap-tahapnya. Kemudian kegiatan penutup. Di ini nanti guru akan memberikan rangkuman, kemudian memberikan umpan balik kepada kalian dengan cara menanyakan yang sudah diajarkan tadi, baru nanti gurunya melakukan penilaian apakah dia nanti membuat post-test kah dia, apa kalau misalnya tidak sesuai, tidak mencukupi dengan target hari ini, mungkin dia gurunya akan buat remedial, sih gini nak, udah dikasih post test sama kalian tentang materi hari ini ternyata masih sedikit yang mencapai nilai minimal, maka nanti diadakan remedial sama gurunya atau diadakan pengayaan ya, pengulangan kembali. Ya, seperti itu. Apakah tugasnya diberikan tugas, apa dalam bentuk individu ataupun kelompok. Dan terakhir, guru akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Mau belajar apa pertemuan berikutnya nanti akan diinformasikan sama gurunya. Sehingga pada pertemuan minggu depan anak-anak sudah nyambung nih, sudah mempersiapkan materi hari ini, sudah dipersiapkan sehingga nanti kalau ditanya pada awal materi pembelajaran tahu tentang materi hari ini. Seperti itulah untuk kompetensi kaliannya ada pelayanan farmasi, farmakognosi, farmakologi, kimia farmasi, dan PKK ya, produk kreatif kewirausahaan. Itulah semua dia kurikulum di sekolah kita. Mari kita lihat, kita intip dulu apa saja sih mata pelajaran di kelas 10, di kelas 11 dan kelas 12. Nah, di kelas 10 bisa kalian lihat ini tadi ya, sudah bisa kalian lihat di layar itu. Lebih kurang itu umum ya. Di nomor 13 itu adalah dasar-dasar kefarmasian. Jadi sebelum kalian belajar farmasi itu kalian harus tahu dulu dasar-dasarnya. Bagaimana cara menimbang obat, alat-alat, kemudian kalau misalnya beli obat, apa yang harus diperhatikan di obat, namanya spesialty obat. Nah, di situ diajarkan. Nah, bagaimana obat itu jika diminum, apa nasib obat dalam tubuh itu kayak mana, seperti itu. Ada undang-undang tentang kesehatan, itu dipelajari, kesehatan kerja, kemudian tanaman obat Indonesia. Nah, di kelas 11, apa aja yang dipelajari? Hampir sama, cuman ada beberapa pelajaran yang tidak dipelajari lagi ya, seperti sindik tidak dipelajari, ya, kemudian apalagi di situ seni budaya, sejarah nggak dipelajari ya, nak. Ya lebih menjurus ya di pelayanan farmasi itu tentang bagaimana caranya kita eh, gimana sih farmasi kalau pelayanannya seperti di apotik, di rumah sakit, itu nanti diajarkan di pelayanan farmasi. Bagaimana cara melayani pasien, itu diajari di pelayanan farmasi. Undang-undang kesehatannya tentang narkotika, psikotropika diajarkan di pelayanan farmasi. Kemudian kalau farmakognosi ini mempelajari bagaimana cara tentang tanaman obat Indonesia ya, obat-obat tradisional. Kemudian kalau farmakologi itu mempelajari bagaimana cara meminum obat, bagaimana nasib obat di dalam tubuh ketika diminum gitu ya, bagaimana efek obat setelah diminum, itu di farmakologi. Sedangkan di kimia farmasi
itu mengajarkan kimia yang berhubungan dengan farmasi. Contohnya ada seperti ini. Misalnya gini ya, kita ingin tahu apakah tahu itu mengandung bahan pengawet gitu, atau kerupuk yang berwarna merah itu mengandung bahan pewarna tekstil. Nah, banyak kan kalau kerupuk, kalau kita makan lontong ada kerupuk merah itu kan warnanya cas sekali ya, itu mengandung pewarna pakaian biasanya ya, sangat berbahaya kan bagi tubuh. Nah, dengan menggunakan bahan kimia ditambahkan di, misalnya nih ya, kerupuk tadi diteteskan senyawa FSL3 menjadi senyawa berwarna ungu misalnya. Kalau dia warna ungu positif, dia mengandung bahan pewarna pakaian misalnya, itu di kimia farmasi ya. Kalau PKK ini ya namanya PKK, produk kreatif kewirausahaan, berarti ini mengajarkan bagaimana kalian itu nanti berwirausaha ya. Ya, kalau dia PKK farmasi ya bagaimana berwirausahanya itu tentang produk-produk farmasi seperti itu. Jadi kedepannya kalian kalau sudah tamat, kalau nggak di apotik, nggak di rumah sakit, nah bisa juga sih kita jadi berwirausaha, bisa berwirausaha. Ya, kalau kelas 12 hampir sama dengan kelas 11. Tapi lebih sedikit lagi mata pelajarannya. Di Farmaka ini ada ujian-ujian yang akan kalian jalanin selama menjadi siswa di sini per 1 tahun pelajaran. Ya, ada ujian tengah semester ganjil, itu biasanya di bulan September. Ujian akhir semester ganjil itu, kalau ujian UAS ganjilnya praktik itu biasanya di November, UAS teorinya di Desember. Kemudian UTS genap ya. UTS genap ini biasanya dilaksanakan di bulan Maret, kemudian ujian akhir semester genap untuk prakteknya dilaksanakan di bulan Mei, dan ujian akhir semester genapnya dilaksanakan di bulan Juni. Ya, seperti itu biasanya waktunya ya, Nak. Kemudian, apa sih Bu syarat-syarat mengikuti ujian semester? Jadi, kalau di sekolah farmasi Permata ini, anak ibu bisa mengikuti ujian-ujian tadi bila pertama telah menyelesaikan seluruh tugas, telah menyelesaikan ulangan-ulangan harian. Kemudian, anak ibu juga telah menyelesaikan administrasi sekolah, apakah uang SPP, apakah uang praktek, ya kalau masih kelas 1 apakah uang baju, ya. Bu, seandainya Bu, misalnya pertanyaan kalian, wah ini jadwal ujian mau berlangsung, sedangkan kami belum, masih ada nunggak sebulan. Itu gimana ya Bu? Apakah kami tidak bisa ujian? Bisa Nak. Ya, dengan catatan orang tua kalian itu datang ke sekolah, buat surat perjanjian kepada sekolah bahwa akan melunaskan di tanggal berapa. Jadi intinya kalian tetap ujian, jangan gara-gara pembayaran uang sekolah ada nunggak sebulan saja kalian jadi nggak ujian. Nggak boleh ya Nak ya. Seperti itu. Jadi sekolah tetap fleksibel sama kalian semua. Kemudian ketuntasan belajar. Jadi untuk naik tingkat harus tuntas dong belajarnya. Ya. Jadi ada beberapa kriteria penilaian menurut K13 ya. Apa saja dinilai? Ada aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan ya. Coba kita lihat satu-satu deh. Nilai ketuntasannya berapa untuk sikap? Ya, jadi kalian pintar pun kalian, tapi kalau sikap kalian itu tidak baik, tidak bagus, ya nggak naik kelas juga, enak, karena nilai sikap itu sangat mempengaruhi. Ya, biasanya nilai sikap itu dituangkan seperti yang dalam layar ini, Nak. Jadi untuk sangat baik itu 86 sampai 100, baik 71 sampai 85, kemudian cukup 56 sampai 70. Kalau kurang itu kurang dari 55 ya. Jadi kalau bisa ya nilainya ya baik lah ya, minimal, karena kan dari kecil kan sudah diajari etika dari rumah oleh orang tua. Nilai ketuntasan pengetahuan, nilai teori sama nilai keterampilan dalam berpraktek. Ya, kategorinya itu adalah kalau huruf A itu 96 sampai 100, itu dia dapat nilai A, 87 sampai 95 dapat nilai A minus, 79 sampai 86 B plus, 71 sampai 78 B, 62 sampai 70 dia B minus,
54 sampai 61 C plus dan kurang dari 46 sampai 53 itu adalah dapat nilai C. Janganlah sampai nilai D ya nak. Jadi harus betul-betul lah belajarnya ya nak ya. Jadi Bu, kami ingin tahu Bu, kami ini layak naik kelas itu nilai minimalnya berapa ya Bu Eka? Jadi kalau di sekolah permaka itu nak, secara keseluruhan kalian harus menuntaskan semua mata pelajaran itu dengan nilai minimal 70. Jadi kalau di bawah 70 ya nggak naik kelas nak. Ya, seperti itu. Jadi betul-betul lah belajarnya ya. Semua mata pelajaran nilainya harus minimal 70. Nah, ini tadi penilaiannya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku. Masing-masing instrumennya ini ya nak. Kalau aspek pengetahuan ini biasanya itu aspek yang dinilai itu materi pembelajaran. Ya, ingin tahu wawasan kalian tentang bidang yang kalian pelajari itu biasanya pengetahuannya 80%, 20%-nya karakter sikap kalian. Kemudian kalau keterampilan, meningkatkan keterampilan kalian dalam melaksanakan, membuat, mengerjakan suatu soal, proyek seperti di saat berpraktek ya, sehingga kalian lebih terlatih ya, lebih terlatih sifat ilmiahnya dan karakternya merujuk pada aspek keterampilan ya. Bagaimana kalian mengerjakan soal, mengerjakan proyek atau praktek membuat obat tadi, keterampilan kalian dalam menjawab semua pertanyaan ya, seperti itu. Jadi kalau nilai itu biasanya nak, ada nilai praktek, ada nilai teori. Dia sejalan dia. Jadi walaupun kalian belajar PPKN, belajar PKN, ada nilai teorinya, ada nilai prakteknya. Begitu. Untuk aspek penilaian sikap, aspek penilaian ini akan dinilai selama proses pembelajaran. Apakah kalian, misalnya ini lagi daring nih, apakah kalian bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pelajaran ini? Apakah kalian mengerjakan tugas yang diberikan, memberikan tugas secara tepat waktu? Itu dinilai tanggung jawabnya, misalnya nih oleh guru masing-masing mata pelajaran. Untuk instrumen penilaian di sekolah kita, nak, kalau penilaian sikap, kompetensi, dan sikap dan perilaku ini, biasanya setiap guru mapel itu memiliki kumpulan rekaman catatan guru ya, entah segala sikap dan perilaku kalian mau sikap positif maupun negatif, apakah selama di sekolah atau di dalam proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran. Jadi setiap guru itu punya penilaian sendiri ya nak. Ini contoh ya, apakah kalian bekerja sama kah, rasa ingin tahu kah, disiplin kah, peduli lingkungan kah, tanggung jawab kah, itu tergantung masing-masing guru dia sikap yang akan diperbuatnya itu untuk penilaian kategorinya itu ya nak ya. Misal nih kalau misalnya kalian perilakunya sangat baik dibuat nomor 4 ya, baik nomor 3, kurang nomor 1, seperti itu. Nah kalau dia ada yang terbaik, penilaian kompetensi pengetahuan ya. Jadi kalau misalnya teori itu ada tes tertulis, ada tesnya tidak tertulisnya, tapi termasuk pengetahuan. Apa dia? Tes tertulisnya itu adalah pertama adalah pilihan berganda ya. Biasanya di sekolah kita pakai pilihan berganda ya nak. Ada juga salah benar salah, ada menjodohkan atau sebab akibat. Kemudian ada jawaban nanti bisa berupa isian, bisa jawaban singkat ataupun uraian. Biasanya di sekolah kita tuh kalau jawaban itu sifatnya uraian ya, karena kalau dia menguraikan berarti lebih ingin mengetahui kalian itu seberapa jauh kalian memahami materi kalian itu ya. Kemudian kalau pengetahuan di bidang yang tidak tertulis itu seperti diskusi, tanya jawab, percakapan ya, seperti itu. Itu tentang pengetahuan. Yang dinilai adalah bidang keterampilan tentang berpraktek. Pertama yang dinilai adalah kinerja kalian, cara kerja kalian, unjuk kerja kalian ya.
Misalnya itu seperti praktek di laboratorium, kerja kalian bagus nggak di praktek laboratorium itu, pakai jas laboratorium nggak dia, kalian membaca prosedurnya nggak dia, membersihkan alatnya nggak dia, setelah kalian menggunakan alat-alat untuk membuat obat, apakah kalian bersihkan, apakah sudah dibersihkan, apakah dimasukkan ke dalam lemari, itu semua dinilai ya nak. Jadi kalau kalian nanti masuk lab, misalnya kelas 10 nih, masuk lab dasar-dasar kefarmasian, nanti kalian itu akan dipinjamkan suatu laci yang isinya alat-alat. Nah, selama 1 tahun kalian bertanggung jawab di alat-alat itu. Jadi ketika praktek, misalnya si Polan dia dikasih meja laci nomor 1, jadi selama setahun dia memegang laci nomor 1 dan kunci nomor 1. Jadi ketika praktek, masuk dia ke dalam lab pakai baju jas laboratorium, karena ini selama daring ya, pandemi, pakailah protokol kesehatannya, pakai masker, kalau bisa pakai face shield gitu kan. Di situ kan masuk ke dalam, periksa alat-alatnya ya, kemudian setelah itu kalian praktek buat obatnya, kemudian dibersihkan alat-alatnya, disimpan lagi ke dalam lemari ya. Jadi sebelum kalian buat obat, kalian responsi dulu sama gurunya, bagaimana cara-cara membuat obatnya, diresponsi dulu, ditanya, diajarkan, nanti pas pada hari H kalian mengerjakan sudah lancar ya, seperti itu kalau di laboratorium ya nak. Kemudian kalau ada juga, kalau ada agama ya praktek ibadah, olahraga. Kalau olahraga ya olahraga, presentasi, mana tahu mata pelajarannya ada presentasinya ya. Kalau ada juga menggambar, bernyanyi, intinya praktek lah dia ya, itu nilai keterampilan. Kemudian produk ya, kalau kalian di laboratorium kan buat obat, produk hasil kalian, pembuatan kalian itu adalah namanya produk ya. Ya produknya apa ya, misalnya obat kalian itu, nah, obatnya lah gitu ya. Kalau di DKF proses farmasi hasilnya obatnya. Kemudian kalau PKK farmasi atau PKK ya obat tradisionalnya, atau PKK buat makanan ya obat makanannya itu alat-alat hasilnya ya, seperti itu. Kemudian portofolio ini juga penilaian, menilai karya-karya kalian itu dalam suatu waktu, satu mata pelajaran, misalnya buat karangan, buat puisi, buat gambar, foto, lukisan ya, atau literatur lainnya. Itu dalam bentuk portofolio. Jadi semua itu intinya keterampilan kalian dalam membuat sesuatu. Itu dikatakan penilaian di bidang keterampilan. Punya nilainya itu semua ya nak. Nah, dia selesai materi kita tentang kurikulum ke-13. Jadi anak ibu sudah dapat gambaran ini. Jadi pas waktu masuk Permaka, pas saja pembelajarannya sudah tahu, mata pelajarannya sudah tahu, ujian-ujiannya sudah tahu, jadi tinggal actionnya ya nak. Jadi ibu berharap kalian tetap semangat walaupun masa pandemi, kerjakan semua yang diinstruksikan oleh guru mata pelajaran. Oke, untuk itu tetap semangat bro. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanya pada saat Zoom ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dadah.